Pemirsa, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kembali marak terjadi di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD telah buka suara terkait dengan hal ini. Hal ini kembali menjadi viral dan perbincangan usai adanya kasus human trafficking yang menimpa salah seorang PMI non-prosedural asal Karawang maksud kami yang menjadi korban human trafficking yang dijual ke negara Suriah. Ini tentunya menjadi miris untuk kita kembali perbincangkan dan telah bersama dengan kami Ibu Arzeti Bilbina. Terima kasih Ibu atas waktunya, salah seorang anggota dari Komisi 9 DPR RI, dan kita akan berbincang sedikit. Ibu, kalau kita melihat tentu ini menjadi kasus yang sangat miris, kita tentu berharap tidak terjadi lagi. Kalau mungkin kita melihat Bu, sebenarnya apa yang melatar belakangi ini terjadi? Ada yang menyebut bahwa apakah memang karena kurangnya informasi dan juga sosialisasi terhadap para pekerja migran kita? Bagaimana Kak? Ya, mungkin kita tidak bisa menyalahkan yang kondisi di mana masyarakat kita mengambil jalur cepat untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Karena memang saat sekarang ini kita bicara perekonomian seluruh dunia dan tidak tertutup juga Indonesia, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saat ini bagi keluarga kita, terutama masyarakat Indonesia, bagaimana cara mereka agar bisa segera bekerja tanpa mereka memperdulikan keselamatan mereka. Yang paling penting saat ini adalah mereka pergi dulu, kemudian mereka menghasilkan. Bayangan mereka adalah bicaranya untuk enaknya saja pada saat itu, tapi mereka tidak melihat ketika mereka nanti hadir atau datang ke negara tersebut, kondisi mereka seperti apa, tidak ada yang bisa menjamin. Ini yang harus kita perhatinkan. Memang tadi dikatakan di awal prolog bahwa apakah kurangnya informasi, sosialisasi dan edukasi. Betul, kalau dulu kan pemerintah kan sangat helpful ya, tidak memberikan kebebasan izin dan hal-hal yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat kita ketika mereka bekerja di luar negeri. Dengan adanya pandemi kemarin itu semua rasanya tertutup ya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan ilegal yang mereka kemudian melibatkan masyarakat kita untuk mereka posisikan di negara-negara yang akhirnya pada saat mereka hadir di sana jaminan mereka tidak ada. Tetapi ketika mereka berontak, bertanya kepada majikannya, bahasa majikannya adalah saya membayar dirimu dengan harga yang mahal, jadi pantas ketika kamu bekerja sama saya, kamu harus all out. Padahal pada saat itu mungkin kita juga tahu ya, ada tenaga kerja kita yang dalam kondisi baru melahirkan, kemudian habis sesar, dia harus bekerja, tapi kerjanya 26 jam, di mana kondisinya betul-betul memprihatinkan, sampai dia berteriak, sampai dia minta, tolong kasih waktu saya untuk istirahat. Tapi kan akhirnya majikan nggak memberikan itu, karena mereka merasa bahwa ya itu tadi, ada transaksional yang sudah dilakukan, dan mereka merasa saya pantas untuk mempekerjakan kamu karena saya sudah mengeluarkan mahal untuk kamu. Sedikit. Nah, kalau seperti ini Komisi 9 tentu berperannya mengawasi dari BP2MI khususnya ya Bu. Bagaimana peran Komisi 9? Tapi sebetulnya kita melihat di sini ya peranan pemerintah dengan program edukasi, sosialisasi dan juga informasi yang diberikan itu sangat luar biasa. Artinya kalau masyarakat ikut aturan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini, di mana tenaga kerja asing kita itu dijadikan VVIP. Semua difasilitasi baik, di negara tersebut pun juga dipilih daerah-daerahnya dan majikan-majikan yang memang bisa kita kontrol setiap saat. Jadi memang di sini kesadaran bagi kita untuk jangan sampai lagi kita bermain dengan hal-hal yang akan merugikan diri kita. Walaupun di awal mungkin ada bahasa cepat aja deh, sama saya jamin nanti akan ada pekerjaan di sana. Itu jangan dijadikan acuan bagi kita, justru akan merumuskan keluarga kita atau pekerja kita. Berarti dari Komisi 9 sendiri sudah mengusulkan ya Bu untuk jadi PMI ini jadi VVIP? Sudah dilakukan oleh BP2MI. Kita tahu pada saat mereka akan bekerja ke satu negara, mereka dikumpulkan, diantarkan ke bandara, kemudian mereka pun juga majikan-majikan mereka pun juga ada datanya di Indonesia. Jadi semua itu insya Allah terjamin deh kalau kita bicara prosedural yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sedikit Bu, mungkin seruan kepada masyarakat kita yang memang mungkin masih mayoritas mengandalkan untuk menjadi pekerja migran. Betul, nggak menyalahkan masyarakat kita, karena saat ini betul-betul yang bicara adalah perekonomian, itu harus segera kita tutupi untuk kebutuhan anak-anak. Memang saat ini adalah peranan pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi pendidikan, kesehatan itu secara gratis dengan melalui BPJS atau apapun itu ya,
yang akhirnya masyarakat ini akan hidup sehat, akan hidup dengan pendidikan yang layak, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang betul-betul dibutuhkan secara basic gitu loh, sehingga kemudian masyarakat kita saat ini bekerja dengan hati dan total dan dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Insya Allah semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu terima kasih atas waktunya, selamat kembali bekerja Ibu. Terima kasih Ibu, selamat lebaran juga. Waalaikumsalam Ibu. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Ibu Arzeti Bilbina dari fraksi PKB dari Dapil Jatim 1. Kembali ke studio.